Perang tarif AS-China berakhir, namun pesanan tidak kembali ke China. Dongguan, pabrik dunia, mendingin saat rantai pasokan global bergeser ke Vietnam, meninggalkan China. Pada April tahun 2025, perang dagang AS-China meletus. Meskipun Partai Komunis China bersikap menantang untuk berjuang sampai akhir, industri perdagangan luar negeri China menderita pukulan telak. Hanya sebulan kemudian, PKC diam-diam memulai putaran pertama negosiasi perdagangan dengan AS di Jenewa, setuju untuk sementara menurunkan tarif mulai tanggal 14 Mei. AS mengurangi tarif tambahannya dari 145% menjadi 30%, dan PKC secara bersamaan menurunkan tarif balasan terhadap AS. Meskipun kemajuan ini melebihi ekspektasi, bisnis perdagangan luar negeri China tetap suram. Seorang pria berbagi, Anda pikir membatalkan tarif akan secara ajaib meningkatkan pesanan pabrik dan menaikkan upah, bahwa masa-masa indah pekerja akan datang. Jangan percaya omong kosong mereka, pesanan pabrik tidak akan melonjak. Akar masalahnya adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pesanan manufaktur biasa telah bergeser ke negara-negara seperti India dan Vietnam serta Asia Tenggara karena tenaga kerja mereka lebih murah. Seorang blogger lain menjelaskan, setelah perang tarif AS-China mereda, pasar belum memanas seperti yang diharapkan orang. Saya melihat beberapa alasan untuk ini. Pertama, selama periode tarif tinggi, banyak klien Amerika menemukan rantai pasokan alternatif di negara dan wilayah lain, dan pesanan tersebut sudah ditempatkan. Klien Amerika kami sendiri mengatakan kepada kami bahwa mereka telah memberikan pesanan kepada pemasok baru Kanada. Kedua, meskipun tarif telah diturunkan, Trump masih menjadi presiden AS. Dia bisa mencicit suatu hari dan menaikkan tarif lagi. Jadi, klien Amerika tetap berhati-hati dalam menempatkan pesanan dengan pemasok China. Jelas bahwa meskipun ada perjanjian perdagangan awal AS-China, pesanan untuk bisnis perdagangan luar negeri China belum membaik. Xiao Ruan, direktur perusahaan berorientasi olahraga Jiangsu, Green Willow Textile, mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaan mereka menghentikan pesanan AS selama sebulan. Meskipun mereka sekarang bersiap untuk memulai kembali beberapa jalur produksi, mereka tidak berharap pesanan klien Amerika akan sepenuhnya kembali karena beberapa pembeli AS telah beralih ke pemasok lain. Jonathan Silva, pendiri perusahaan permainan papan berbasis Massachusetts, WS Game Company, mengatakan kepada Associated Press bahwa perusahaan mereka masih memiliki 9 kontainer yang macet di pabrik-pabrik China, sangat menantikan pengiriman sekarang setelah tarif berada di 30%. Dia berkata, waktunya sangat buruk, jadwal produksi pasti akan tertunda. Kami bekerja keras untuk menegosiasikan kembali dengan pabrik dan klien China. Dampak paling langsung dari perang tarif AS-China terhadap rakyat China adalah meningkatnya jumlah kehilangan pekerjaan. Alicia Garcia Herrero, kepala ekonom Asia Pasifik di Natixis, sebelumnya memperkirakan bahwa tarif 3 digit AS terhadap China dapat menyebabkan 6 hingga 9 juta kehilangan pekerjaan. Dia mencatat bahwa tingkat tarif AS-China saat ini dapat mengakibatkan 4 hingga 6 juta kehilangan pekerjaan dan bahkan pengurangan tarif 20% mungkin masih menyebabkan 1,5 hingga 2,5 juta pekerjaan hilang. Yang paling terpukul adalah penutupan pabrik-pabrik China yang meluas. Seorang pengusaha menyatakan, saat ini, pabrik-pabrik sedang mengalami perombakan besar. Sekitar 85% pabrik pengolahan fisik merugi. Sekitar 10% impas dan hanya sekitar 5% yang mungkin masih menguntungkan. Jangan percaya saya, pergi dan periksa sendiri. Sebagian besar pabrik memotong upah dan memberhentikan pekerja. Tanpa pesanan, tidak ada yang bisa dikatakan. Tetapi masalah utamanya adalah, bahkan ketika ada pesanan, mereka tidak menguntungkan. Persaingan yang ketat sangat ketat, dan untuk bertahan hidup, perusahaan jarang memiliki posisi pekerjaan satu ke satu yang stabil lagi. Selain itu, perusahaan-perusahaan Taiwan yang pernah membawa peluang kerja besar ke China semakin banyak menarik diri dari daratan. Dongguan, Guangdong, yang dikenal sebagai pabrik dunia, jelas merasakan dingin ini. Seorang blogger menganalisis, Dongguan pernah menjadi pabrik dunia, tetapi sekarang telah jatuh ke dasar peringkat pertumbuhan PDB Guangdong. Dulu
dulunya merupakan kota kaya, kedua setelah Shenzhen dalam PDB per kapita, dan pusat pabrik OEM yang terkenal secara global. Mengapa Dongguan menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir? Banyak pabrik telah pergi, meninggalkan kawasan industri dan jalan-jalan yang sepi. Alasan utamanya adalah eksternal. Ekspor perdagangan luar negeri kita menghadapi hambatan, dan Dongguan, yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri, memiliki ekspor yang menyumbang 80% dari PDB-nya. Bukan hanya Dongguan yang menghadapi kesulitan ini. Bahkan Kunshan, Jiangsu, yang dulunya merupakan pusat investasi Taiwan, mengalami kondisi serupa. Anda mungkin bertanya-tanya kemana perusahaan-perusahaan Taiwan ini pergi setelah meninggalkan China. Mereka pindah ke Vietnam. Kawasan industri Quavo di Provinsi Bac Ninh, Vietnam, telah menjadi hotspot bagi investasi asing, terutama untuk pabrik-pabrik elektronik seperti Samsung, Foxconn, Canon, dan Luxshare Precision, yang telah mendirikan basis produksi di sana. Bac Ninh sekarang dijuluki versi Vietnam dari Dongguan. Tenaga kerja yang melamar ke pabrik-pabrik di Vietnam hampir seluruhnya terdiri dari wanita muda, mengingatkan pada pabrik-pabrik elektronik di Guangdong, Shenzhen, dan Dongguan pada tahun 1990-an, yang juga sebagian besar mempekerjakan wanita. Rata-rata upah bulanan untuk pekerja biasa di Vietnam berkisar antara 2.500 hingga 3.500 RMB, sekitar $486 Amerika Serikat, dengan beberapa pabrik memerlukan shift malam dan lembur. Perusahaan-perusahaan Barat, Jepang, dan Korea dilaporkan sebagai pemberi kerja yang paling dicari di Vietnam, menawarkan upah yang lebih tinggi dan tunjangan yang lebih baik daripada yang dari negara atau wilayah lain. Perusahaan Taiwan Pochen Industrial telah pindah ke Vietnam, membawa aktivitas signifikan ke daerah setempat.